Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami share terkait aplikasi e-kinerja BKN. Kali ini kami akan share bagaimana caranya melakukan penilaian di periode Januari. Nah, jadi terkait periode itu lagi-lagi tergantung dari instansi masing-masing. Nah, kalau kami di sini di instansi kami itu menerapkan penilaian periodik secara bulanan. Nah, jadi kali ini kami akan share bagaimana caranya mengisi penilaian di bulan Januari. Nah, jadi pertama-tama kita pastikan dulu untuk status SKP 2024 kita itu sudah status persetujuan. Karena kalau statusnya masih draft atau pengajuan itu kita tidak akan bisa masuk di penilaian di sini. Nah, jadi yang perlu kita pastikan di sini statusnya sudah persetujuan. Nah, jadi kalau sudah persetujuan seperti ini, kita bisa langsung mengklik tombol penilaian. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk sekarang itu defaultnya nanti kalau belum kita tambahkan periode penilaian itu akan kosong. Nah, jadi langkah awal kita harus menambah periode penilaian terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita klik tambah periode penilaian. Nah, di sini akan muncul itu bulan Januari karena baru kita berada di bulan Januari. Nah, jadi kita pilih bulan Januari, kemudian kita klik tombol OK. Nah, setelah kita mengklik tombol OK, itu dia akan penilaian periode Januari, itu kita langsung mengisi untuk rencana aksi di sini. Jadi kita klik rencana aksi. Nah, jadi itu alurnya kita harus mengisi dulu rencana aksi baru ke pengisian bukti dukun dan lihat hasil. Seperti itu. Oke, jadi kita klik dulu rencana aksi. Untuk rencana aksi di sini, ini awalnya akan kosong semua di sini. RHK juga nanti akan muncul dari RHK yang pertama. Jadi kalau misalnya kita memiliki 6 RHK, itu akan muncul semua di sini. Nah, nanti tampilan defaultnya akan seperti ini. Nah, jadi cara mengisinya itu kita cukup tekan tombol tambah di sini. Nah, jadi yang kita tambahkan rencana aksinya itu hanya RHK yang ada realisasinya di bulan Januari. Nah, jadi saya ulang, yang kita tambahkan untuk rencana aksi di sini adalah rencana hasil kerja yang ada realisasinya di bulan Januari ini. Nah, jadi seperti ini sudah saya tambahkan, membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan, memberikan penjelasan terkait aplikasi e-kinerja BKN, kemudian menerima ASN yang ingin berkonsultasi aplikasi kinerja BKN. Nah, jadi ini sebenarnya ini urutannya ini dari sini dulu. Kita menerima dulu, jadi kemudian setelah kita menerima kita memberikan penjelasan, kemudian terakhir saya membuat laporan. Nah, tapi kalau kita sudah input di sini biasanya ini akan acak. Jadi ini tidak apa-apa karena dari sistemnya memang seperti itu. Jadi kita sisa tambahkan semua kegiatan yang menyangkut dengan RHK yang ini. Jadi caranya cukup mudah, kita tekan tombol tambah di sini. Kemudian kita memasukkan rencana aksinya apa. Dan untuk target ini bisa kita kosongkan. Seperti itu. Kalau misalnya mau diisi juga tidak apa-apa. Tapi untuk kasus kali ini saya kosongkan untuk targetnya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi setelah kita mengisi untuk rencana aksi RHK yang pertama, itu kita lanjut ke RHK yang kedua. Nah, kita lihat apakah RHK yang ini itu ada realisasinya di bulan Januari. Nah, kalau misalnya ada, berarti kita tambah lagi untuk rencana aksinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau hapus boleh, kalau misalnya kita mau edit juga boleh seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mau mengubah untuk kalimatnya di sini, itu kita bisa edit. Setelah kita edit, kita tekan tombol OK. Seperti itu.
Nah, setelah RHK yang kedua selesai, kita lanjut ke RHK yang ketiga. Nah, jadi di sini sama, kalau misalnya ini ada realisasinya di bulan Januari, kita tambahkan, tetapi kalau tidak ada itu kita kosongkan. Nah, jadi seperti saya ini ada 6 RHK, hanya satu yang tidak ada realisasinya di bulan Januari, yaitu terlaksananya pelatihan atau diklat. Karena memang di Januari ini saya belum mengikuti diklat, jadi ini saya kosongkan. Nah, jadi intinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tidak ada realisasi di bulan Januari pada RHK tertentu, itu kita kosongkan. Kita tidak perlu mengisi untuk rencana aksinya. Seperti itu. Nah, jika pengisian rencana aksi sudah selesai, itu kita kembali ke SKP di sini lagi. Nanti kita akan mengisi untuk bukti dukungnya. Nah, kita kembali ke penilaian bulan Januari. Karena di sini masih bulan Januari yang muncul. Nah, di sini setelah tadi kita sudah mengisi untuk rencana aksinya, itu kita mengisi lagi pengisian bukti dukung dan lihat hasil di sini. Nah, ini muncul. Nah, jadi di sini juga yang perlu kita perhatikan adalah batas waktu pengisian di sini. Batas waktu pengisian epiden dan realisasi SKP untuk periode ini adalah tanggal 5 Februari 2024. Nah, jadi kita tidak boleh melewati tanggal ini, karena kalau kita melewati tanggal ini itu kita tidak akan lagi bisa menginput di sini. Karena batas waktunya sudah lewat. Jadi upayakan sebelum deadline itu kita harus sudah menyelesaikan penilaian misalnya di periode Januari. Nah, jadi kita lanjut untuk pengisian realisasinya dan bukti dukung. Nah, jadi semua yang kita isikan tadi untuk rencana aksinya itu akan muncul tombol tambah dan edit realisasi seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini untuk aspek kuantitas itu saya targetkan selama 1 tahun itu 12 laporan, dan yang terrealisasi di bulan Januari itu baru 1 laporan. Nah, jadi di sini saya sisa edit, masukkan 1 laporan, kemudian sumber datanya itu dokumentasi. Nah, jadi setelah itu saya klik tombol OK. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian berikutnya ini saya tambah untuk bukti dukungnya. Jadi kalau misalnya kita tambah, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi di atas itu nama bukti dukungnya apa, yang di bawah ini kita pastikan untuk link Google Drive-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini karena saya sudah isi, jadi ini saya edit, jadi ini dia contohnya. Nah, di atas kita kasih nama, apa nama bukti dukungnya. Contohnya di sini saya masukkan dokumentasi Januari, kemudian di bawah ini adalah linknya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk aspek kualitas, ini saya targetkan 100%. Nah, ini juga yang terrealisasi itu 100%. Karena ini mengacu kepada realisasi yang saya realisasikan di bulan Januari. Jadi di sini dia akan 100%. Jadi untuk bukti dukungnya ini saya copy saja dari atas ke sini seperti itu. Nah, jadi di sini lagi untuk aspek waktu itu 1 bulan berdasarkan periode penilaiannya itu di periode Januari. Jadi di sini saya isi 1 bulan. Untuk bukti dukung juga sama. Itu saya copy dari atas. Nah, jadi yang perlu lagi diperhatikan di sini itu kita perhatikan untuk targetnya. Jadi di sini kalau misalnya targetnya laporan, otomatis itu yang terrealisasi juga laporan, karena kadangkala ada yang menulis di sini laporan, kemudian di sini yang terrealisasi itu dokumen. Nah, itu kan tidak sinkron antara target dengan yang direalisasikan. Jadi di sini harus sama. Itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya laporan di sini kita, di sini juga realisasinya juga laporan. Nah, untuk target aspek kualitas, di sini persen, otomatis di sini juga satuannya persen. Sama juga dengan target waktu di sini satuannya bulan, otomatis kita realisasikan juga bulan seperti itu. Nah, jadi
sama ini. Nah, ini belum saya tambahkan untuk bukti dukungnya, tapi ini sudah saya isi karena memang ini kegiatan rutin saya setiap bulannya. Jadi mungkin saya perlihatkan untuk Google Drive. Nah, jadi untuk Google Drive ini saya buat seperti ini. Saya buat folder SKP 2024. Kemudian di sini saya buat foldernya itu per RHK. Jadi ini, jadi dari 6 RHK ini sudah saya buat semua foldernya. Nah, jadi nanti kalau misalnya untuk capaian kinerja tadi itu yang di sini, ini penilaian. Ini terlaksananya pelaporan penilaian kinerja periodik dan final. Jadi ini juga pasti akan ada foldernya di sini. Nah, ini. Nah, jadi nanti untuk bulan Januari ini saya masukkan di sini. Nah, ini. Nah, nanti akan saya copy satu persatu linknya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini misalnya Januari ini saya copy. Nah, oke. Jadi ini saya bagikan. Jadi nanti jangan lupa ini di set ke semua orang yang mempunyai link. Jadi ini kita buka untuk aksesnya ke semua. Nah, ini jangan dibatasi di sini. Jadi di sini kita ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi upayakan semua pengaturan folder atau file itu diubah aksesnya ke siapa saja yang memiliki link, agar nantinya ini link atau dokumen bisa diakses oleh atasan langsung kita. Kemudian kita salin link. Nah, ini sudah link disalin, kita selesai. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi kita di sini tambah. Seterusnya kita pastikan tadi itu linknya. Nah, jadi di sini kita masukkan namanya, laporan penilaian kinerja bulan Januari. Seperti itu. Jadi kita oke kan. Nah, ini sudah ada. Jadi untuk bukti yang di sini kita samakan saja. Ini saya kasih dulu tanda titik. Nah, ini kita paste linknya. Oke. Nah, ini saya ambil untuk namanya supaya tidak lagi mengetik ulang. Jadi ini saya copy. Kemudian saya close. Ini saya edit. Ini saya replace. Ini juga yang di bawah. Ini saya hapus, paste. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk pengisian ini di sini bukti dukung. Nah, jadi nantinya ini kalau misalnya kita sudah selesai semua memasukkan untuk bukti dukungnya, ini kita harus melapor ke atasan untuk bisa diberikan penilaian. Nah, nanti di sini penilaiannya berupa jempol, mungkin di sini untuk diberi feedback di sini. Biasanya di sini diberikan jempol semua. Jadi semua yang ada realisasi itu diberikan jempol oleh atasan di sini. Nah, jadi itu yang tadi yang kita kosongkan untuk rencana aksinya. Di sini juga akan tidak akan muncul tombol ya di sini. Tidak akan muncul tombol tambah bukti dukung dan tombol edit realisasi di sini, karena memang ini tidak perlu kita isi karena tidak ada realisasi di bulan Januari ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada RHK-nya yang belum ada realisasi di bulan berjalan atau dalam hal ini bulan Januari seperti yang saya isikan di sini,
itu dikosongkan saja. Nah, nanti setelah diberi jempol semua, nanti di sini akan diberi rating di sini. Rating hasil kerja. Nah, jadi itu sudah menjadi tugas dari atasan langsung kita untuk memberikan di sini rating. Nah, nanti juga selain hasil kerja kita, nanti atasan juga akan memberikan feedback kepada pelaku kerja. Nah, ini nanti diberi jempol juga di sini semua. Ada 7 di sini untuk pelaku kerja. Nah, kemudian diberi juga di sini untuk ratingnya apa. Nah, oke, jadi mungkin seperti itu cara melakukan pengisian penilaian SKP periode Januari. Nah, nanti untuk proses penilaian oleh atasan akan saya posting lagi di video selanjutnya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.